Salam jumpa. Untuk hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran PKN kelas 10. Harap semuanya semangat untuk mengikuti ya, dan juga mengabsennya semangat. Kita sekarang masuk ya ke dalam judul ya. Judul kita sekarang adalah fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah sambungan minggu lalu ya nak ya. Jadi kompetensi dasarnya nggak usah ibu bacakan lagi, nanti kalian saja yang lihat karena minggu lalu juga ini sudah ya nak ya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam judulnya fungsi dan peran Pancasila ya. Dikatakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila mempunyai arti sebagai 5 pedoman yang dijadikan dasar negara serta dijadikan pandangan atau pedoman hidup suatu bangsa. Dengan adanya sebuah dasar negara akan berdampak baik, yaitu bila suatu negara tidak akan tergoyahkan dalam menghadapi berbagai persoalan atau permasalahan yang datang baik dari dalam ataupun dari luar. Kita lanjut ya nak ya. Nah, di sini ada ibu buat seperti bagan dia ya. Jadi di sini fungsi dan apa namanya? Ibu kurang jelas ini jadi melihatnya. Di sini ada fungsi dan peranan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, yang pertama adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Terus Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, ya. Terus Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan nasional Pancasila. Terus Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ke Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Kenapa Pancasila sebagai dasar negara? Dikatakan sebagai dasar negara karena Pancasila mempunyai arti bahwa Pancasila dijadikan dasar dalam berdirinya NKRI dan digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintah negara atau penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana di alinea keempat dan dijelaskan dengan berbagai macam aturan dasar atau pokok seperti yang kemudian termuat dalam bentuk-bentuk pasal dia ya. Kemudian dijelaskan dalam peraturan pelaksanaan yaitu dengan berbagai instrumen perundang-undangan sebagai hukum tertulis dan dalam wujud konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai hukum dasar yang tidak tertulis. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ini penjelasan tadi ya, dari yang Ibu sudah bacakan tadi, yang bentuk bagan tadi ya. Ini penjelasannya. Ya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam ketetapan MPR nomor 2 garing MPR 1979, Pancasila merupakan suatu jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup harus berdasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan suatu ajas pemersatu bagi bangsa Indonesia sehingga selalu mengedepankan keanekaragaman agar tidak tercipta suatu diskriminasi. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki arti bahwa negara merupakan salah satu kesatuan dari berbagai gagasan-gagasan dasar yang dibentuk dengan sistematis dan menyeluruh mengenai manusia dan kehidupannya, baik secara individual maupun secara sosial dalam kehidupan kenegaraan. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup. Ya, setiap manusia di dunia mempunyai pandangan hidup, ya, bukan pandangan hidup misalnya sekali pandang hidup, bukan ya, tapi betul-betul dia pandangan hidup yang merupakan suatu wawasan yang terhadap kehidupan yang kesemuanya terdiri dari berbagai kesatuan dan rangkaian nilai-nilai yang luhur. Kemudian masuk kita ke dalam pandangan hidup memiliki fungsi, ya, pandangan hidup memiliki fungsi. Apa itu?
Ya. Maaf ya terganggu dengan WA yang datang ya. Ya, fungsi mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Kemudian mengatur hubungan manusia dengan lingkungan. Terus mengatur hubungan antara manusia dengan sesama. Iya. Kemudian Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Pancasila sendiri jika dilihat pada hakikatnya digali atau diambil dari kebudayaan bangsa Indonesia sendiri yang merupakan jiwa dari bangsa Indonesia. Pancasila memberikan corak atau warna yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Jadi Pancasila juga memiliki ciri khas yang dapat menjadi pembeda bangsa Indonesia dari bangsa lainnya. Ya, kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya Pancasila memiliki maksud bahwa sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang dapat membedakan dengan bangsa lain. Pancasila merupakan suatu kepribadian dari bangsa Indonesia, sehingga Pancasila juga disebut dengan kepribadian dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kita masuk ke dalam Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan nasional Pancasila. Memiliki makna yang sangat berarti sebenarnya ini ya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan nasional Pancasila. Hal tersebut dibuktikan bahwa cita-cita luhur bangsa Indonesia secara tegas dan telah termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perjuangan dari jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan cita-cita dan sebagai tujuan nasional bangsa Indonesia yang termuat dalam alinea 2 dan 4 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila disahkan bersama-sama dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI merupakan wakil-wakil dari seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur tersebut. Ya, sampai di situ pembelajaran kita anak-anak. Ibu yakin kalian sudah mendengarkan penjelasan ibu, tapi seandainya masih ada yang kurang jelas, kalian boleh bertanya kepada ibu. Ibu siap menjawab pertanyaan kalian dan ibu senang kalau kalian bertanya. Berarti kalian baca, tapi kalian baca dan kalian dengarkan videonya. Tapi kalau tidak ada yang bertanya, berarti kalian tidak mendengarkan videonya. Di sini ada tugas, ya. Tugasnya ada 5. Iya. Ya, nah, itu semua sudah kalian lihat, nanti kerjakan, itu dikumpul nanti ya. Oke. Sampai jumpa, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.